Mulai gemetar. Yuk jawab salam yang semangat. Kalau ibu-ibu muslimat fatayat hendak jawabnya semangat, saya doakan suaminya nikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik lim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak memberikan kita limpahan karunia sehat wal afiat, karunia iman yang kita nikmati sampai detik ini. Nikmat beragama Islam, nikmat beriman, nikmat sehat wal afiat. Tapi nikmat yang paling tinggi di antara iman tersebut adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa kita beriman? Bagaimana bisa akhlak kita menjadi baik kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terlahir ke dalam ke muka bumi ini? Maka dari itu marilah senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul baitnya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman yang tetap menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan insya Allah kita yang tergabung di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling celaka adalah ketika di yaumil akhir kelak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengenalnya. Maka agar supaya kita mengenal, supaya kita diakui sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun. Dalam keadaan kita tertidur, dalam keadaan kita melakukan apa saja, ketika kita mengingat uswatun hasanah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan, yang kami hormati dan kami banggakan, sahibul wilayah Bapak Yai Abdul Syukur, Ketua MWC NU Kecamatan Muara Jawa, yang luasnya sama seluas dengan satu kabupaten. Insya Allah kita doakan agar supaya Yai Abdul Syukur sehat wal afiat, keluarganya juga sehat wal afiat, kehidupan
dipenuhi dengan barokah, dan terkhusus doa dari saya pribadi. Saya doakan ya Abdul Syukur tidak jadi orang terkenal. Kenapa? Karena kalau beliaunya terkenal nanti tidak betah di pondok pesantren Miftahul Ulum, sering keluar, sering diundang. Jadi ini doa pribadi saya, jangan diamini, biar saya aja yang amini. Mudah-mudahan beliaunya tidak terkenal. Dan juga saya secara pribadi sedikit kaget. Kenapa sedikit kaget? Saya ini terus terang biasa saya di belakang layar. Saya biasa melayani. Saya biasa lobby-lobby. Saya biasa marah-marah. Jadi kalau ada anggota DPRD, biasa saya lobby-lobby di belakang. Tapi insya Allah di sini nggak perlu dijelaskan untuk kegiatan Nahdlatul Ulama di tingkat PCNU, MWC, Banom dan sebagainya, anggota DPRD wajib anggarannya, wajib dianggarkan biayanya, nggak perlu proposal. Mumpung ada anggota DPRD, saya langsung sekat saja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak bisa satu persatu saya sebut namanya dan tidak mengurangi rasa takzim saya. Tadi disebutkan ada dari PWNU, ada dari PCNU, ada dari MWC dan ranting hadir dia. Ya. Ranting mana? Coba angkat tangan. Yang mana pengurus ranting? Ya, biasanya pengurus ranting namanya ranting, kalau tidak diperhatikan mudah patah. Jadi tolong MWC perhatikan rantingnya, karena sesungguhnya kekuatan MWC itu ada di ranting-rantingnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya kagumi dan juga yang kami hormati, Mbak Nom dari muslimat kelihatan seragamnya. Yang Fatayat mana? Fatayat tidak ada hadir. Ada hadir? Oh, berarti ini muslimat rasa Fatayat. Biasanya Fatayat rasa muslimat, tapi ini saya yakin muslimat rasa Fatayat. Dan insya Allah nanti saya tidak akan lama dalam memberikan hikmah menyelenggarakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW demi efisiensinya waktu. Karena terus terang saya kesini membawa ajudan tapi guru saya. Beliau adalah Yai Rosid Al-Bustami. Beliau pengurus FKPP, Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Balikpapan, dan juga beliau ketua MWC, beliau di jajaran Tanfiziyah MWC NU Balikpapan Selatan. Mungkin bisa berdiri supaya dikenal, Bapak Yai. Berdiri, mohon maaf, berdiri. Ya. Jadi sekarang ini di mana ada saya, di situ ada Pak Yai Bustami. Dan juga di sebelahnya ada Mas yang ganteng yang masih muda, tapi anaknya sudah 5 ya. Ya, alhamdulillah tadi malam cerita beliau ini luar biasa, memiliki istri, istrinya membolehkan poligami. Ya, tapi istrinya tahu suaminya tidak bakat berpoligami. Baik, yang kami hormati Ustadz Edi Puto, dipersilakan berdiri belakang. Beliau ini ketua RMI NU Balikpapan, Kota Balikpapan. Jadi beliau ini ngurusi pondok pesantren NU
yang ada di Kota Balikpapan. Jadi berdua cocok, yang satu Forum Komunikasi Pondok Pesantren Balikpapan, yang satu ngurusi Pondok Pesantren NU Kota Balikpapan. Di sini ada ketua RMI, ini tingkatan PCNU ya. Nah, sekali lagi mumpung ada anggota DPRD, sakit nih ngomong. Jadi nggak perlu ada proposal lagi. Jangan takut memberikan anggaran yang sangat besar untuk pondok-pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Karena seyogianya Nahdlatul Ulama ini adalah penjaga yang menjaga NKRI Republik Indonesia. Dan juga yang saya takzimi dan yang saya banggakan, yang saya muliakan, anggota Banser. Saya kalau di Balikpapan dengan anggota Banser, saya sudah sangat dikenal. Kenapa? Karena saya suka memprovokasi anggota Banser. Bagaimana provokasinya? Tapi jangan diikuti ya, ini cuma candaan saya. Kalau ada yang menghina ulama NU, Ustadz NU, Banser nggak boleh lapor sama Satkoryonnya, langsung gerak cepat, ya minimal kepalanya di bawah lah, kakinya di atas. Begitu, tapi jangan ikuti. Jadi Banser adalah laskar daripada NU yang menjaga ulama-ulama NU. Dan di mana ada Banser, insya Allah kiai-kiai NU itu akan terlindungi dan tidak sama seperti kejadian yang kemarin tiba-tiba ada yang melakukan penusukan. Kalau di sini jangan coba-coba. Banser itu kekuatannya sama dengan 5 orang kalau lagi marah. Kalau lagi marah. Baik, sudah disebutkan semua tadi ya. Nanti ada yang terlupa. Dan juga mohon maaf kepada para hadirin sekalian, karena memang saya tidak biasa tampil di panggung, tidak biasa berinteraksi dengan banyak orang. Spesialis saya ini memang lobby-lobby di belakang layar dan tidak lain demi Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan benar apa yang disampaikan oleh Bapak Yai Abdul Syukur tadi, Bapak Ketua PCNU tadi, bahwa siapa saja yang ngurusi NU akan diakui oleh Mbak Hashim Asyari sebagai santrinya dan didoakan keluarganya dan dirinya husnul khatimah. Dan yang perlu diketahui pula bahwa masuk surga itu tidak sendiri-sendiri. Masuk surga itu berkelompok. Jadi kita insya Allah, kalau kita derek kiai NU, insya Allah selamat, insya Allah kita masuk surga, walaupun amalan kita ini tekor. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi untuk tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Dan perlu kita perhatikan mengapa Islam di Indonesia ini bisa menjadi sangat besar di seluruh dunia. Karena kita lihat sejarah bahwa sebelum masuk agama Islam, kita ini bangsa Indonesia punya sikap gotong royong. Dan yang paling utama lagi masuknya agama Islam, mudahnya masuk agama Islam di Nusantara ini adalah nenek moyang kita itu suka memberi makan. Jadi orang yang suka memberi makan itu adalah salah satu yang memiliki akhlak yang mulia. Saking
nenek moyang kita itu senang memberi makan, ada pohon paling besar dikasih makan. Kadang-kadang sawahnya lagi panen besar, lautnya dikasih makan. Tapi oleh Wali Songo itu semua tata cara dirubah. Memberi makannya tetap, tapi dalam majelis taklim, dalam tahlilan, dalam yasinan dan sebagainya. Dari dasar itu maka Islam di Nusantara ini yang dibawa oleh Wali Songo dan diteruskan oleh pendiri-pendiri Jamiatul Nahdlatul Ulama dan juga sampai sekarang diteruskan tongkat estafet ini oleh PWNU, PCNU, MWC sampai ke bawahnya, dan itu tidak lain dan tidak bukan sebagai pewaris kenabian. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Nasab betul. Langsung ada hubungan darah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi keilmuan Nahdlatul Ulama adalah satu-satunya yang menjaga sanad keilmuan yang sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan dijelaskan oleh Ketua RMI kita Ustadz Edi Purwanto, sanad yang bersambung dari pendiri Jamiatul Nahdlatul Ulama, Jamiyah Nahdlatul Ulama sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para hadirin, Bapak Ibu semuanya, jangan ragu masuk ke kumpulannya ulama. Jangan ragu bergabung di struktural Nahdlatul Ulama. Jangan ragu anaknya dimasukkan di pondok-pondok pesantren Nahdlatul Ulama, karena hanya Nahdlatul Ulama lah yang sanad keilmuannya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah berapa menit? Oke, sedikit lagi. Karena insyaallah nanti Bapak Yai Abdul Syukur juga akan memberikan Maudhu'ul Hasanah tentang hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan juga pertanyaannya, di zaman jahiliyah mengapa banyak kafir-kafir Quraisy yang hidup sezaman dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap memerangi beliau, tapi tetap tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Padahal kita ketahui nasab beliau, fisik beliau, wajah beliau, semuanya itu adalah kesempurnaan daripada nabi-nabi dan rasul-rasul yang ada. Jawabannya adalah seperti yang sekarang kita alami. Bagaimana saya bisa melihat bapak-bapak, ibu-ibu, begitu juga sebaliknya bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu melihat saya. Apabila ada kaca di depan kita sebagai hijab, kita tetap bisa melihat satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena kacanya bersih. Coba kalau kacanya burem, butek, bisa dipastikan saya tidak bisa melihat bapak dan ibu. Begitu juga sebaliknya. Maka itulah jawabannya. Mengapa banyak kafir-kafir Quraisy yang memerangi beliau, yang mencaci beliau sampai di luar nalar kemanusiaan? Karena tertutupnya mata batin mereka melihat keagungan, melihat kebesaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
terakhir. Kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik, hingga Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dilahirkan kembali menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena memiliki keistimewaan sebagai umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa, tapi kelak di surga nanti dudukmu nanti akan dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Kita adalah umat yang terbaik. Pedoman hidup kita Al-Qur'anul Karim adalah pedoman kitab yang terbaik daripada kitab-kitab Nabi dan Rasul sebelumnya. Kita punya bulannya adalah bulan yang terbaik yang tidak dimiliki oleh umat-umat Nabi yang terdahulu, yaitu bulan Ramadan. Kita punya nabi yang terbaik di antara nabi-nabi yang lain. Nur al-nur, cahaya di atas cahaya, tidak lain adalah baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu seyogyanya lah, karena kita adalah umat yang sangat dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Sayyid Muhammad Al-Maliki bermimpi didatangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sampaikan salamku kepada umatku yang berada di Asia Timur. Ternyata Sayyid Muhammad Al-Maliki mencari di mana yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah di bumi Nusantara kita ini. Menapa demikian? Bukan hanya puncak perayaan di bulan Rabiul Awal, kita warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama terbiasa mengadakan acara-acara yang di dalamnya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tiap hari, bahkan kita melakukannya tiap hari. Tapi karena ada pandemik COVID-19 yang melanda dunia, bukan hanya melanda Indonesia, kurang lebih yang parah-parahnya di bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, kurang lebih 9 bulan. Dan ini adalah tumpahan kebahagiaan kita, puncak kebahagiaan kita, karena kita kembali dapat berkumpul sesama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan juga acaranya acara yang luar biasa, mengagungkan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa kembali normal. Dan insya Allah doa-doa daripada ulama-ulama kita di PWNU, PCNU, MWC, bahkan di tingkat ranting, insya Allah COVID-19 ini akan segera sirna. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mari kita perdengarkan sedikit hikmah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Yai Rosid Al-Bustami. Itu saja. Lebih kurangnya mohon maaf yang saya lupa. Mohon maaf yang saya lupa. Saya tadi di dalam niat mau memberikan hadiah kepada ibu muslimat supaya nanti pulangnya semangat. Baik. Ibu muslimat aja ya, yang lain jangan ngiri, karena saya tahu ibu muslimat besar bagi-baginya daripada kali-kalinya. Kalau bapak-bapaknya besar kali-kalinya daripada bagi-baginya. Baik, ibu muslimat yang bisa menjawab pertanyaan saya kasih hadiah. Ibu muslimat ya, jangan ngaku muslimat yang lain. Sebutkan 4
putra putri daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan maju. Nanti saya kasih hadiah. Ayo, angkat tangannya maju. Ya, ayo maju. Ayo, ayo. Ayo kasih. Ya. Namanya terus mesti ya perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bernama Nuriati, pengurus Muslimat Kecamatan Muara Jawa. Baik, segera dijawab. 1, Qasim, 2, Abdullah, 3, Ibrahim, 4. Fatimah, Alhamdulillah. Rokayah, gitu. Ibnu Kulsum. 4 aja, 4 aja. Baik, baik. Jadi saya sudah siapkan nih. Salah. Sini. Salah. Oh, ini ya. Ini. Jangan lupa nih. Ya, barokah ya. Pokoknya kalau NU itu enak, bagi-baginya itu lebih daripada kali-kalinya. Jadi Pak anggota DPR jangan takutnya. Oh, mau dikasih lagi. Alhamdulillah ya. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillah saya ingat. Hampir lupa tadi. Supaya apa? Supaya nanti besok-besok ibu-ibu muslimat ingat sama saya. Iya. Baik, lebih kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.